Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang kangen sama film Ternet Ninja? Nah, kali ini aku mau bawain alur cerita terbarunya dan sekaligus jadi film terakhirnya, yaitu film Ternet Ninja yang ketiga. Nah, yang belum nonton film 1 dan 2-nya bisa langsung skip ke menit yang udah aku catat di deskripsi dan komen di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Ternet Ninja 3 kali ini dimulai dari mimpi masa lalunya Nakamura. Dahulu dia bersama anak-anak sedang tertidur dengan nyenyak di suatu gubuk. Sampai akhirnya ada pasukan kerajaan yang mendatangi gubuk mereka. Dan Nakamura langsung sigap pergi keluar untuk melawan semua pasukan itu. Namun sayangnya dia tidak bisa melindungi anak-anak tersebut. Mereka membakar gubuk itu bersama dengan anak-anak itu. Dan itu membuat Nakamura terbangun dari tidurnya. Di malam itu dia terbangun dan dia melihat ada Alex di sampingnya yang sedang tertidur. Dan kemudian ia pun kembali nih melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, pagi itu Alex pun pergi melanjutkan kegiatannya. Sementara dirinya juga melanjutkan kegiatannya di kamarnya Alex. Bermalas-malasan, makan dan juga menonton TV. Sean, saudaranya Alex, mendatangi kamarnya Alex dan bertanya di mana keberadaan Alex. Dan Nakamura mengatakan kalau dia tidak tahu. Sean pun kembali ke bawah untuk melanjutkan makan bersama dengan keluarganya. Dan tidak lama kemudian Alex pun pulang dan makan bersama dengan mereka. Di acara makan-makan itu, John, ayahnya Alex, tampaknya memasangkan aplikasi pelacak di setiap HP keluarganya. Hal itu membuat Alex kesal karena merasa diawasi. Dia merasa kalau dirinya juga butuh privacy. Begitupun juga dengan ibunya yang merasakan hal yang sama. Jadi si Rena, ibunya, meminta suaminya untuk menggunakan pelacak itu kalau berada dalam kondisi yang darurat saja. Si Rena juga mengatakan kalau dia akan pergi ke panti jompo untuk mengambil barang-barang ibunya yang telah tiada. Sementara Alex berencana akan pergi ke klub bersama teman-temannya dan Sean akan pergi untuk latihan band. Keluarganya meminta Alex untuk jangan pulang lewat dari jam 11 malam. Dan setelah itu dia keluar. Tidak disangka bertemu dengan Nakamura nih. Nakamura dengan penuh semangat mengajak Alex untuk latihan bersama karena mengingat hari itu adalah hari Kamis, hari latihan mereka. Akan tetapi Alex tidak bisa. Dia sudah memiliki janji yang lain. Terlebih lagi keadaan sudah berbeda nih. Sudah tidak ada bahaya dan misi lagi. Jadi dia merasa tidak perlu latihan lagi. Di situ Nakamura sedikit tampak kecewa. Akan tetapi dia tidak menyerah. Dia terus meminta Alex untuk jangan malas latihan karena seorang ninja harus rajin latihan. Alex pun mendapatkan pesan dari teman-temannya untuk datang ke klub dan dia pun akhirnya datang ke sana bersama dengan Nakamura. Hanya saja Nakamura disuruh untuk menunggu dirinya di luar dan dia mengatakan kalau Nakamura lebih baik mengawasi kejahatan dari luar saja, sementara dirinya yang akan mengawasi kejahatan dari dalam. Setelah itu Alex masuk nih ke dalam klub, meninggalkan Nakamura dengan kebohongannya. Di klub dia bertemu dengan teman-temannya dan dia pun juga bertemu dengan mantannya nih, yaitu Jessica. Di sini mereka tampaknya terlihat canggung satu sama lainnya. Alex pun tampaknya menikmati suasana di klub. Dia bermain dan berkenalan dengan teman baru nih yang bernama Emily. Dia tampak pandai bermain biliar dan sepertinya Alex pun tampak menyukai Emily di hari pertama bertemu mereka itu. Emily memberitahu kalau Jessica memperhatikan Alex sejak tadi dan disitu disebutkan kalau Alex sudah putus sama Jessica karena Jessica ini lebih memilih Marco. Sementara di luar Nakamura melihat ada sosok misterius berjaket hitam memasuki klub dan di sana sosok itu mendatangi Jessica dan ternyata ia adalah Marco. Marco pergi ke sana untuk bertemu dengan seseorang dan melakukan transaksi ilegal. Dia melakukan transaksi obat-obatan terlarang. Yang mana Nakamura ini ingin memberitahu Alex, namun sayangnya Alex tidak menyadarinya. Alhasil Nakamura masuk ke dalam klub untuk memberitahu Alex. Alex pun akhirnya menyadari ada Nakamura di dalam sana. Dia pun langsung pergi dan membawa Nakamura keluar. Akan tetapi dia justru tersandung dan terjatuh ke arah Jessica. Dan itu membuat Marco sangat marah nih. Yang beruntungnya Jessica melerai masalah tersebut. Sementara di luar Alex dan Nakamura sedikit berdebat karena Nakamura masuk ke dalam begitu saja dan Nakamura menjelaskan semuanya kepada Alex. Namun sayangnya Alex lebih memilih untuk tidak peduli karena menurutnya transaksi ilegal itu tidak sejahat itu. Baginya penewasan anak-anak lebih jahat dari sekedar transaksi ilegal. Nakamura pun kesal karena tampaknya Alex meremehkan masalah
masalah ini nih. Dia pun akhirnya menusuk ban motornya Marco sampai kempes. Namun sialnya Marco keluar dan dia menuduh Alex yang melakukannya. Dan terjadilah perkelahian nih di antara mereka berdua di klub tersebut. Yang mana perkelahian itu dimenangkan oleh Alex. Akan tetapi pemilik klub menghukum Alex atas tindakan vandalismenya. Dia meminta Alex untuk jangan menggunakan kekerasan di tempatnya. Baginya klubnya itu adalah tempat yang aman. Sementara itu di rumah, Nakamura meminta Alex untuk memikirkan kembali tentang Marco nih. Alex tapi menolaknya dan melanjutkan tidurnya. Akan tetapi sialnya dia terbangun dan melihat rumahnya dibakar. Dan dia ini mencurigai Marco nih sebagai pelakunya. Nakamura mengatakan kalau mereka tidak bisa diam saja. Alex harus bertindak nih. Akan tetapi Alex tetap tidak mau. Baginya sudah impas atas insiden ini. Dia tidak mau cari masalah dengan Marco dan melanjutkan kembali tidurnya. Singkat cerita, di pagi harinya Alex pun sedang bersenang-senang dengan teman sekolahnya. Di sana dia juga bertemu dengan Emily dan menawarkan dirinya untuk membantu Emily berkeliling sekolah dan lingkungan sekitar. Sementara dari kejauhan ada Jessica yang melihat keakraban mereka berdua. Setelah itu Alex pun mengundang Emily untuk mampir ke rumahnya. Di sana Emily bertemu dengan kedua orang tuanya nih dan juga Sean. Ibunya pun langsung mendukung hubungan mereka nih. Padahal itu baru pertama kali mereka bertemu. Setelah itu Emily ingin pergi ke kamarnya Alex. Di sana dia melihat ada Nakamura yang dia tampaknya menyukai Nakamura nih dan bermain-main dengannya. Sementara itu Alex sedang berbicara dengan ayahnya. Di situ ayahnya memberinya nasihat dan ujangan nih karena di matanya Alex kini sudah dewasa. Emily terkejut karena menurutnya Nakamura ini seperti boneka yang hidup dan Alex yang bingung harus bagaimana. Dia pun memilih untuk mengajak Emily pergi keluar. Di luar mereka pun berbincang dan sampai akhirnya mereka berpisah. Di situ Alex menyadari kalau Marco telah mengawasinya sejak tadi. Dia pun kembali ke kamarnya dan meminta bantuan Nakamura untuk mengatasi Marco. Akan tetapi dia tidak mau menggunakan kekerasan. Nakamura menjelaskan kalau ninja itu tidak selamanya menggunakan kekerasan. Dia pun akhirnya membantu Alex dengan cara yang lebih lembut untuk melawan Marco. Yang pada akhirnya mereka menggunakan cara rayuan untuk memancing Marco nih. Pertama-tama Alex harus bertemu dengan Jessica. Di sana dia harus membuat Jessica sibuk dan mengalihkan perhatiannya Jessica. Sementara HP-nya Jessica diambil sama Nakamura. Nakamura menghubungi Marco, meminta Marco untuk bertemu tanpa membawa siapapun dan terlihat oleh siapapun. Nakamura di sini sengaja menyamar dengan menggunakan suaranya Jessica, jadi Marco pun tidak akan curiga. Setelah dia selesai dengan itu, Alex pun langsung pergi bersama Nakamura ke basement, tempat mereka janjian dengan Marco. Sementara mereka meninggalkan Jessica yang tampaknya dia sangat senang nih dengan kedatangannya Alex. Sepertinya Jessica ini masih mencintai Alex. Setelah itu ada Marco yang datang ke basement dan masuk ke gudang olahraga. Di sana dia pun akhirnya mendapatkan pelajaran nih dari Nakamura. Setelah berhasil diancam, Nakamura ingin mengajak Alex untuk latihan lagi. Akan tetapi Alex mengatakan kalau besok pagi mereka harus ke pemakaman neneknya. Di acara pemakaman itu, seluruh keluarga Alex menghadiri acara tersebut dan tampak bersedih atas kehilangan sang nenek. Sementara itu Nakamura berada di bawah kursi, mengawasi keadaan sekitar sembari menjaga Alex. Di saat Pak Pendeta sedang memberikan ceramahnya, tiba-tiba paman mereka yang bernama Stewart datang dan memberikan salam perpisahan terakhir nih untuk sang nenek. Di tengah-tengah keramaian itu, Nakamura melihat ada kaki yang mirip dengan Marco. Dia mengikuti sosok itu dan dia yakin nih kalau itu adalah Marco. Alex pun akhirnya menyadari kalau Nakamura tidak berada di tempatnya dan dia melihat kalau Nakamura berada di atas. Di lampu-lampu sedang mengawasi Marco. Dia pun terjatuh dari atas sana dan tidak sengaja masuk ke dalam petinya sang nenek. Alhasil dia pun terjebak di sana nih dan peti jenazah itu pun dibawa pergi ke krematorium. Alex pun pergi untuk menyusul mobilnya itu dan bertemu dengan Emily. Dia meminta bantuan Emily untuk membawanya ke krematorium. Sesampainya di sana, beruntungnya mereka datang tepat waktu nih. Alex segera menahan petinya, sementara Nakamura tampaknya memiliki trauma dengan api akibat insiden itu. Emily pun dengan cepat langsung mematikan tombol pengendalinya dan Nakamura pun berhasil selamat. Dan sejak saat itu Emily akhirnya mengetahui nih kalau Nakamura adalah boneka yang hidup. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Nakamura meyakinkan Alex untuk bertindak lagi
Emily memikirkan rencana selanjutnya untuk Marco dan dia meminta Emily pacarnya Alex untuk jangan mengganggu. Tentu saja mendengar hal itu membuat mereka berdua menjadi canggung karena mereka berdua sama sekali belum jadian. Di rumah mereka sempat bertemu dengan sang ibu yang tampaknya ingin pergi ke suatu tempat dengan diam-diam. Kemudian John, ayahnya Alex, bertanya di mana si Rena kepada Alex nih. Akan tetapi Alex memberitahu kalau dia tidak tahu ibunya mau kemana karena merasa ada yang aneh. Belakangan ini istrinya pergi diam-diam. Dia pun akhirnya memeriksakan pelacaknya dan melihat kalau si Rena pergi ke sebuah hotel. Alex pun kedatangan tamu dan dia menyuruh Emily untuk menunggu dan tidak disangka ternyata tamu itu adalah Jessica. Jessica mengatakan kalau dia baru saja putus dengan Marco. Dia menyadari kalau dia sebenarnya masih mencintai Alex, makanya dia berharap hubungannya dengan Alex bisa kembali. Namun harapan itu sirna nih saat dia melihat ada Emily keluar dari rumahnya. Dia kecewa dan tidak menyangka kalau Alex sudah bersama dengan Emily, yang pada akhirnya dia pun pergi dari sana. Sementara Alex tampaknya bingung dan sedikit cemas karena dia yakin pasti nanti ada masalah lagi nih antara dirinya dengan Marco. Di kamarnya dia mendapatkan pesan dari Marco kalau dirinya disuruh pergi ke bangunan tua sore itu dan dia ingin menyelesaikan masalah mereka. Emily menyuruh Alex untuk menggunakan cara yang baik-baik dulu, sementara Nakamura awalnya ingin menggunakan cara kekerasan. Akan tetapi karena Alex juga setuju dengan Emily, akhirnya mereka memutuskan ke sana dengan niat yang baik. Sesampainya di sana, mereka langsung melihat ada Marco yang ingin dengan sengaja menghabisi Alex nih, dan Nakamura langsung mengejarnya. Beruntungnya Alex baik-baik saja. Dia pun ikut membantu Nakamura untuk mengejar Marco dibantu dengan Emily. Sialnya Nakamura masuk ke dalam perangkap dan terjebak dalam kontainer yang sudah dibakar. Beruntungnya Alex berhasil menyelamatkan Nakamura, akan tetapi justru Marco menyerang Emily dan setelah itu Emily pun dibawa ke rumah sakit. Alex pun kesal nih dan ingin membalaskan dendamnya kepada Marco karena menurutnya tindakannya sudah kelewatan. Setelah membalaskan dendamnya, dia pun kembali ke rumahnya bersama dengan Nakamura dan melihat ada mobil hitam yang juga pernah mengawasinya dulu. Saat bertemu dengan pemilik mobil itu, tidak menyangka kalau pemilik mobil itu adalah ayah kandungnya. Dia cukup bingung nih dengan apa yang terjadi mengingat yang dia tahu dari ibunya kalau ayahnya pergi menelantarkannya. Sementara ayahnya sendiri mengatakan kalau ibunya justru yang tidak mengizinkan dirinya bertemu dengan putranya. Berada dalam kondisi yang canggung dan membingungkan, mereka pun akhirnya bertukar nomor telepon untuk berkomunikasi. Di dalam rumah ayah ibunya tengah bertengkar. Di sini ayahnya menuduh ibunya berselingkuh karena telah pergi ke hotel. Di tengah pertengkaran itu tiba-tiba saja ibunya Marco dan Marco datang berkunjung nih. Di sini mereka berdua meminta pertanggungjawabannya Alex atas insiden malam itu. Marco sama sekali tidak bersalah. Motor dan helmnya telah dicuri sejak beberapa hari lalu, jadi bukan dia pelakunya. Ibunya tidak akan menuntut Alex asalkan Alex mau meminta maaf dengan Marco. Sayangnya di tengah-tengah masalah itu ayahnya justru membahas perselingkuhan itu dan akhirnya semuanya terungkap nih kalau ibunya ternyata tidak selingkuh. Dia tidak sengaja mematikan panggangan di gudang, makanya rumah mereka kebakaran dan lagi-lagi itu bukan Marco pelakunya. Ibunya ingin makan daging diam-diam dari suaminya mengingat sang suami adalah vegan dan sudah sepakat untuk hidup vegan. Namun ibunya tidak tahan, yang pada akhirnya dia pun pergi ke hotel memesan daging dan makan-makan di sana. Setelah semuanya terungkap, ayah ibunya menghukum Alex di rumah selama sebulan tidak boleh keluar. Sementara ibunya Marco dan Marco mengambil jalur damai atas permasalahan ini. Alex pun kesal nih dengan Nakamura karena dirinya lah dia akhirnya jadi salah tuduh dan bahkan sudah memukuli orang yang tidak bersalah. Dia kesal menyuruh Nakamura untuk kembali ke alamnya saja karena dia sudah tidak membutuhkan Nakamura lagi. Dia juga sudah besar dan tidak ingin menjadi ninja lagi. Dia pun akhirnya pergi dan bertemu dengan Emily. Emily pun akhirnya mengungkapkan kalau pelaku sebenarnya itu adalah Jessica. Jessica pun akhirnya ditangkap dan setelah itu di sisi yang lain ada Nakamura yang sedang menjalani ritual untuk kembali ke alamnya dan di sisi yang lain juga ada Alex nih yang sedang bercerita dengan Emily kalau dia bertemu dengan ayah kandungnya. Setelah itu Alex pun pergi bersama Emily bertemu dengan ayah kandungnya di sebuah kabin di tengah hutan dan di sana dia menolak panggilan dari Jessica. Sementara di sisi yang lain ada Jessica yang mendatangi rumahnya Alex dan bertemu dengan Sean. Dia mengatakan semuanya
memberitahunya kepada Sean kalau Emily itu putrinya Peppermint, yang mana dia adalah penjahat yang pernah dikalahkan oleh Alex di film sebelumnya, dan Emily datang untuk membalaskan dendam ayahnya itu. Emily juga dalang dari semuanya, sementara Jessica hanya kambing hitam saja, yang beruntungnya pihak kepolisian berhasil dengan cepat mendapatkan bukti-buktinya sehingga Jessica bisa bebas. Setelah itu Sean berusaha menghubungi Alex dan memberitahu semuanya, yang pada akhirnya Emily pun langsung menunjukkan niat aslinya itu untuk menghabisi Alex. Du skal ingen sted. Alex pun bertemu dengan ayah kandungnya dan meminta bantuannya. Sialnya justru ayah kandungnya itu adalah Peppermint yang menyamar. Dia menggunakan topeng lilin yang bisa menyamar dengan wajah lain. Dia juga berhasil kabur dari penjara di Thailand. Setelah itu mereka berdua juga yang dengan sengaja menyingkirkan Nakamura dengan menggunakan Alex sendiri. Alex berhasil kabur dari mereka dan bertemu dengan Paman Stuart. Namun tidak berlangsung lama nih, paman itu berhasil dikalahkan oleh Peppermint. Alex pun ditangkap dan diikat. Beruntungnya bala bantuan datang. Jessica menyerang Emily dan juga ada Nakamura nih. Dia juga ikut membantu Alex. Ritualnya tidak berhasil karena dia merasakan firasatnya kalau Alex berada dalam bahaya. Maka dari itu dia tidak bisa kembali ke alam keabadian. Dan sialnya Nakamura berhasil ditangkap nih oleh Peppermint. Dan dia sudah tahu kelemahannya Nakamura adalah api. Jadi dia berencana ingin membakar Nakamura. Setelah itu dia pun berencana ingin pergi meninggalkan Emily di sana. Dia ingin menjadikan Emily sebagai kambing hitam atas kejahatannya itu. Emily pun kecewa. Dia tidak menyangka ayahnya sejahat itu pada dirinya. Dan Peppermint pun langsung mendorong Emily dan membuatnya pingsan. Di situ Peppermint berhasil pergi dari sana. Sementara Alex menyuruh Nakamura untuk pindah ke tubuh lain agar bisa menolong mereka. Awalnya Nakamura tidak bisa melakukannya karena dia memiliki trauma dengan api. Namun dia diberikan semangat oleh Alex. Dan setelah itu dia pun akhirnya berhasil keluar dari tubuhnya. Yang mana dia menggunakan tubuhnya Peppermint dan membebaskan semuanya. Alex juga tidak lupa untuk menyelamatkan Emily. Nakamura pun menjebak Peppermint di dalam rumah itu bersama dirinya, dan dia memutuskan untuk kembali ke tubuh bonekanya. Alex menyuruhnya untuk keluar, akan tetapi Nakamura mengatakan kalau sekarang dia dan seterusnya Alex sudah tidak membutuhkannya lagi. Yang mana Alex sudah dewasa dan dia percaya kalau Alex bisa melindungi dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan nih untuk pergi ke alam keabadian. Alex pun disitu merasa sedih nih karena harus ditinggalkan oleh sahabatnya itu. Dan kemudian rohnya Nakamura dan roh anak-anak lain mengucapkan salam perpisahan kepada Alex. Hingga cerita keesokan harinya, Alex dan keluarganya pun makan-makan bersama merayakan semuanya. Yang pada kali ini menu makanan mereka daging. Dan di sini menurut berita surat kabar, Emily kembali ke rumah sakit dan ditangkap. Sementara Alex akhirnya hidup bahagia bersama teman-temannya. Dan dia juga akhirnya bertemu dengan ayah kandungnya. Ibunya dengan ayah kandungnya ini hanya sekedar hubungan one night stand. Maka dari itu dia memilih untuk pergi meninggalkan ayahnya Alex. Di momen ini, ibunya memanggil ayahnya Alex yang ternyata itu adalah pemilik klub. Selain itu Alex pun juga akhirnya mengakui John sebagai ayah yang kedua. Dan itu membuat John tampak senang dan terharu mendengar hal tersebut. Di awal film di sebuah pabrik boneka di Thailand, terlihat nih para pekerja yang sudah kelelahan membuat boneka ninja. Lalu datang direktur asal Denmark bernama Eber untuk memeriksakan pabrik barunya itu. Dia datang dengan seorang penerjemah nih. Terlihat para pekerja pabrik didominasi anak-anak di bawah umur. Lalu Eber menaruh shellnya di atas tempat bahan jahit. Terlihat saat seorang anak laki-laki yang sudah kelelahan bekerja. Dia nggak sengaja mengambil shell kotak milik Eber dan menjahitnya ke boneka ninja. Melihat hal itu, Eber yang kesal memukul anak laki-laki itu hingga meninggal. Setelah kejadian itu, Eber pun akhirnya pergi. Namun tiba-tiba petir menyambar boneka ninja itu, yang menyebabkan nih boneka itu dirasuki oleh roh dan membuatnya menjadi hidup. Boneka ninja itu berjalan hingga akhirnya sampai ke kapal kargo dan ditemukan oleh kapten kapal. Kemudian scene berpindah ke negara Denmark. Di sana terlihat seorang anak bernama Alex.
Dia ini tinggal bersama saudara tirinya yaitu Sune, dan ayah tirinya bernama John. Saat sarapan terlihat John membedakan Sune dan Alex. Dia hanya membelikan roti untuk Sune saja. Lalu di sekolah Alex bertemu temannya bernama Odi. Saat di kelas Alex terus memperhatikan wanita yang dia sukai bernama Jessica. Nah, karena hari ini hari ulang tahun Alex, semua keluarganya kumpul untuk merayakannya. Termaksud pamannya bernama Stewart. Lalu John memberikan hadiah untuk Alex berupa bunga matahari replika. Dan dia juga memberikan Sune hadiah berupa video game. Terlihat di sini John membedakan anak-anaknya. Lalu Stewart memberikan kado khusus untuk si Alex berupa boneka ninja kotak-kotak dari Thailand. Besoknya di sekolah Alex memamerkan bonekanya kepada teman-temannya. Lalu datanglah si Glenn yang selalu membuli Odi dengan mengambil kacamatanya. Tiba-tiba boneka ninjanya berbicara dan Glenn mendengar itu sangat kesal. Dia mengira Alex yang berbicara lalu mencoba memukulnya. Untung saja gurunya datang dan menghentikan Glenn. Lalu di sini Jessica kagum melihat keberanian Alex. Di sini mereka semua mengira Alex lah yang berbicara melawan Glenn. Singkat cerita, saat mau pulang, Alex memastikan boneka ninjanya yang bisa berbicara. Tiba-tiba Glenn datang menjawab perkataan Alex. Di sini dia memperingati Alex untuk tidak melawannya dan mengancamnya. Lagi-lagi saat Glenn pergi, boneka ninja itu berbicara. Alex yang panik langsung pergi bersama sepedanya, disusul dengan Glenn yang mengejarnya. Lalu boneka ninja itu membuat kesepakatan dengan Alex. Dia akan membantunya jika Alex juga membantunya. Akhirnya Alex pun menyetujuinya dan boneka ninja itu menyemprotkan sesuatu ke mata Glenn hingga dia terjatuh. Saat sampai di rumah, Alex masih tak menyangka boneka ninjanya bisa berbicara. Lalu datanglah Sune memberitahu nih bahwa dia diundang di pesta ulang tahun Jessica. Dia tahu bahwa Alex menyukai Jessica karena melihat puisi di dalam buku milik Alex untuk Jessica. Lalu di sini si Sune mengancam Alex untuk mengerjakan tugasnya. Kalau enggak nih, dia akan menyebarkan puisinya itu. Setelah itu boneka ninja tersebut terus berbicara kepadanya. Alex masih tidak percaya nih boneka itu bisa berbicara. Di sini boneka ninja itu memperkenalkan bahwa dia akan menjadi temannya. Dan sebelumnya nih mereka sudah berjanji untuk saling membantu. Dia akan membantu Alex melawan Glenn. Begitu juga Alex akan membantu ninja tersebut. Lalu dia menunjukkan kartu yang dia temukan ke Alex. Ternyata nama pemilik kartu tersebut adalah ayahnya Jessica. Boneka ninja ini ingin mengembalikan kartu itu langsung kepada pemiliknya. Kemudian Alex membawa boneka ninja ke markas miliknya dan Odi. Nah, di sana boneka ninja ini melatih Alex. Besok paginya di kantin, boneka ninja ini meminta Alex mengikuti ucapannya dan ditonton oleh murid-murid di sana. From the special needs class. What? Therefore, in the name of justice. Ternyata mereka menantang Glenn untuk bertarung dengan Alex di markasnya. Di sini tentu aja Glenn pun menerima tantangan tersebut. Kemudian Jessica menghampiri Alex. Melihat keberanian Alex, dia mengundang Alex ke pesta ulang tahunnya. Setelah itu, Alex dan boneka ninja membuat arena pertarungan di markasnya. Sekaligus dia belajar jurus ninja. Berhari-hari mereka melakukannya bersama dan Alex pun terus berlatih jurus ninja. Malam harinya Alex yang penasaran menanyakan nih apakah dia seorang ninja. Lalu di sini boneka ninja menjelaskan tentang ninja. Para ninja melindungi komunitas rahasia mereka dari incaran samurai yang terancam oleh klan ninja. Karena itu pangeran mereka mengirim 4.000 prajurit untuk menghancurkan mereka. Tapi beberapa melarikan diri, sementara sisanya meninggal. Dan ada satu orang yang melarikan diri, yaitu Taiko Nakamura. Dia dan 10 orang klan ninja bersembunyi di tengah hutan. Namun para samurai menemukan mereka. Nakamura pun akhirnya di sini melawannya. Lalu para samurai berhasil membakar dan menewaskan 10 orang tersebut. Secara bersamaan dia bunuh diri untuk balas dendam dan keadilan. Dan ternyata Taiko Nakamura menjadi roh balas dendam dan dia bisa muncul dimanapun, bahkan di sebuah boneka.
Singkat cerita, akhirnya tiba hari pertarungan antara Alex dan Glenn dengan ditonton semua orang di sana. Di sini Alex memulai dengan mengerjai Glenn. Hingga akhirnya Alex berhasil mengalahkan Glenn, tapi tiba-tiba Glenn menghajarnya. Akhirnya Alex menggunakan jurus ninja yang diajarkan Nakamura, dan di sini membuat Glenn kalah. Lalu Alex meminta Glenn untuk meminta maaf kepada orang-orang yang telah dibully olehnya. Singkat cerita, malamnya dia dan Nakamura datang ke pesta ulang tahun Jessica. Di sana Alex menjadi pusat perhatian teman-temannya nih karena telah mengalahkan Glenn. Kemudian Alex menemui ayah Jessica. Di sini Nakamura berniat membunuhnya. Namun ternyata ayah Jessica mempunyai nama yang sama dengan pembunuh itu. Lalu Alex bertemu dengan Jessica yang mengajaknya berdansa. Nakamura menyadarkan Alex nih tentang misi mereka dan harus membantunya. Karena dia sudah membantu Alex mengalahkan Glenn, Alex harus membantunya mencari Eber. Namun Alex tidak mau membantunya karena ini kesempatannya untuk mendekati Jessica. Nakamura pun akhirnya marah dan mengerjai Alex di depan teman-temannya. Lalu Nakamura juga mengatakan nih bahwa Jessica di bawah standar Alex. Mendengar itu, Jessica marah kepada Alex yang dikiranya Alex yang mengatakan hal tersebut. Kemudian Alex menemui Nakamura yang berada di luar. Dia marah nih atas tindakan Nakamura kepadanya. Singkat cerita, akhirnya Alex mau membantu Nakamura menemukan Eber. Mereka akhirnya tiba di rumah Eber. Diam-diam mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Nah, saat masuk ke dalam kamar, mereka menemukan tiket Eber yang akan pergi ke Thailand. Lalu Eber masuk ke dalam kamarnya. Dengan cepat Nakamura menyerangnya dengan pisau. Namun Eber berhasil kabur. Kemudian Eber memanggil polisi. Dan di sini akhirnya Alex mengetahui yang sebenarnya, bahwa dia berniat membunuh Eber karena dia telah membunuh seorang anak laki-laki di Thailand. Lalu mereka semua mencoba kabur dari sana sebelum polisi menangkapnya. Di perjalanan pulang, mereka berdebat karena Nakamura telah memanfaatkannya. Niat Nakamura ingin memberikan keadilan karena Eber telah membunuh anak laki-laki tersebut. Di sini akhirnya Nakamura menanyakan kapan penerbangan Eber ke Thailand, tapi Alex tak ingin memberitahunya. Hal itu membuat Nakamura marah dan mengancam akan membunuhnya. Namun Nakamura tak bisa melakukan itu karena mereka telah melalui berbagai hal bersama. Maka dari itu nih, Nakamura memutuskan akan membunuh saudara tirinya. Dengan cepat Nakamura langsung pergi ke rumah Alex dan Alex akhirnya di sini mengejarnya. Kemudian ayah ibunya datang. Mereka melihat Alex mencoba membunuh Sune. Alex mengelak nih, bukan dia, tapi ninja yang mencoba membunuh Sune. Di sini ibunya nggak percaya dengan perkataan Alex, hingga akhirnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh orang tuanya. Di sana muncullah Nakamura. Dia terus menanyakan kapan penerbangan Eber, tapi Alex tetap tidak mau memberitahunya. Singkat cerita, setelah perdebatan yang panjang, Alex berjanji akan membantu Nakamura dengan menghukum Eber di penjara, bukan dengan membunuhnya. Kemudian dokter masuk ke dalam ruangan. Nakamura mengancam dokter nih agar Alex dikeluarkan dari sana. Di sini Alex mempunyai rencana nih memberikan hadiah perpisahan ke Eber sebelum berangkat ke Thailand. Besoknya Alex menemui pamannya. Dia menanyakan cara mendapatkan obat-obatan terlarang. Lalu pamannya memberitahu dengan menelpon seseorang bernama Scooter. Kemudian Alex pun meminta nomor telepon orang tersebut. Namun pamannya tidak mau memberitahunya. Karena mabuk, tidak sengaja pamannya malah menunjukkan buku teleponnya kepada Alex. Alex pun mendapatkan nomor telepon orang tersebut. Lalu dia menelpon penjual dan memesan 1 kilogram. Mendengar itu membuat si penjual kaget nih. Kemudian mereka berencana melakukan transaksi di suatu tempat. Sesampainya di sana, Alex langsung menemui si penjual dan mendapatkan barang yang dipesannya. Namun di sini Alex tak membayar sesuai dengan harganya, yang membuat si penjual marah dan akhirnya ingin memukul Alex. Disinilah Nakamura muncul dan menghajar si penjual.
Setelah itu, Alex memasukkan obat tersebut ke dalam tubuh boneka ninja atau si Nakamura. Sebelum Nakamura pergi, Alex memberikan hadiah perpisahan kepada Nakamura nih. I have nothing for you. You've given me so much. Singkat cerita, mereka sampai di bandara. Terlihat Nakamura diam-diam menggunakan handphone milik Alex. Lalu di sana terlihat Eber telah sampai di bandara. Namun ternyata dia membawa kopernya langsung ke kabin. Oh! Di sini Alex mempunyai ide memasukkan Nakamura ke tas orang lain yang akan pergi ke Bangkok. Feel shut down suddenly. I'm letting I know. Nah, sesampainya di Thailand, Nakamura langsung mengejar Eber. Lalu dia memancing anjing polisi agar mengikutinya. Hingga akhirnya Nakamura berhasil menjebak Eber. Dia tertangkap basah oleh polisi yang menemukan obat terlarang tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Jessica menemui Alex. Dia berterima kasih atas pesan suara yang dia beri. Ternyata Nakamura memakai HP milik Alex untuk mengirim pesan kepada Jessica. Nah, saat makan malam, ayah tirinya dan Sune terlihat baik kepada Alex. Lalu ada berita di TV tentang penangkapan Eber di Thailand. Di akhir film diperlihatkan Alex melihat berita pencopetan. Lalu dia keluar rumah. Di awal film diperlihatkan Eppermint yang berada di dalam penjara. Dia ini menelpon suruhannya untuk membakar boneka ninja dan menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, Alex yang kini menjalani hidupnya menjadi ninja dengan berlatih setiap malam dan membasmi kejahatan. Besoknya, ayah tiri Alex bernama John memberitahu keluarganya nih bahwa dia baru saja mendapatkan investasi baru. Sehingga John mengajak keluarganya untuk berlibur ke luar negeri dan meminta mereka menentukan negara yang akan dikunjungi. Lalu terlihat Alex yang sedang menunggu pesan dari Jessica yang sekarang sudah menjadi pacarnya. Karena tak ada balasan dari Jessica, Alex pun mendatangi rumahnya. Sesampainya di sana, Jessica akan pergi ke pesta bersama teman-temannya. Dia ini tidak mengajak Alex untuk ke pesta itu karena menurutnya Alex terlihat anak-anak untuk dibawa ke pesta. Lalu di perjalanan pulang, Alex yang sedih mendapat panggilan telepon dari Odi. Lalu di sini Alex meminta saran ke Odi nih, bagaimana cara menjadi bad boy. Tiba-tiba aja sinyal Alex hilang bersamaan dengan hujan dan petir. Lalu petir menyambar seekor landak yang berada di depan Alex. Yang mengejutkan nih, ternyata itu adalah sang ninja Nakamura. Dia datang untuk melanjutkan misi mereka yang telah gagal. Sesampainya di rumah Alex, Nakamura melihat berita tentang Eppermint yang dibebaskan. Karena semua barang bukti telah lenyap. 10 anak yang menjadi saksi menghilang dan manajer pabrik pun ditemukan tewas. Nah, mendengar Eppermint yang akan dibebaskan seminggu lagi, Nakamura meminta Alex pergi ke Thailand untuk menemukan barang bukti yang hilang, sehingga Eppermint akan menerima hukumannya. Jika menjalankan misi ini, Nakamura akan menganggap Alex sebagai ninja seperti dirinya, dan Alex menjadi bad boy seperti yang dia inginkan menjadi anak nakal. Namun sebelumnya Alex akan memindahkan Nakamura dari landak ke sebuah boneka. Lalu di sini dia meminta ibunya untuk membuatkannya boneka ninja seperti kado ulang tahunnya dulu. Setelah itu Alex membujuk ibunya agar memilih Thailand untuk liburan mereka. Malam harinya diumumkan nih suara terbanyak negara yang akan dikunjungi mereka. Dan hasilnya adalah Thailand terpilih sebagai tempat liburan mereka. Kemudian Alex menemui Nakamura untuk mengabarkan bahwa mereka akan ke Thailand. Namun Nakamura yang ada di tubuh landak dia sekarat nih karena terlalu banyak minum susu. Di sini Alex dengan cepat membawa boneka buatan ibunya ke hadapan Nakamura. Setelah itu Nakamura pun langsung pindah ke tubuh boneka ninja itu. Nah, akhirnya terlihat nih Nakamura yang berada di tubuh boneka ninja kotak-kotak pink dengan tubuh berisi kacang. Dia protes kepada Alex karena tidak suka dengan tubuh barunya itu. Besoknya keluarga Alex pun pergi ke Thailand. Mereka sampai nih di hotel pilihan Alex yang berada di seberang penjara. Lalu Alex memberitahu Nakamura bahwa mereka sudah sampai dan sekitar jam 2 Eppermint akan bebas dari penjara. Di sini keluarga Alex berkeliling pasar di kota Bangkok. Di sana Alex membeli sebuah mainan pedang untuk Nakamura. Kemudian Alex izin nih kepada orang tuanya untuk berjalan-jalan seorang diri.
Nah, sesampainya di penjara, Alex memberikan pedang itu yang ternyata berwarna pink. Lalu terlihat Peppermint sudah keluar penjara dan para wartawan memberikan pertanyaan untuknya. Lalu Alex mengikuti kemana Peppermint pergi dan sampailah di sebuah kafe. Di sini Alex memantau Peppermint dari jauh, sedangkan Nakamura mencoba mendekati Peppermint untuk menguping pembicaraan mereka. Di sini Alex mendapatkan V-call dari Odi. Dia memberitahu bahwa Jessica bersama cowok lain di pesta kemarin. Lalu Alex pun mengecek Instagram Jessica. Melihat itu Alex hilang fokus dengan misinya. Sedangkan Nakamura yang sedang menguping pembicaraan, dia dibawa oleh seorang anak laki-laki. Namun di sini Alex tak sadar bahwa Nakamura dibawanya. Ibu anak itu membawa Nakamura ke Peppermint yang dikiranya dia pemilik boneka ninja itu. Tapi di sini Alex ketahuan oleh Peppermint bahwa dia pemilik boneka ninja itu. Peppermint dan pengacaranya pun pergi dan Alex kehilangan mereka. Hal itu membuat Nakamura marah karena Alex tak fokus dengan misi mereka. Setelah itu Nakamura memberitahu bahwa daftar anak-anak yang menjadi saksi berada di sebuah klub. Dan tidak sengaja mereka menemukan kartu sebuah klub bernama Lucky. Lalu malam harinya Alex membawa keluarganya untuk makan malam di sebuah restoran yang berada di dekat klub Lucky. Dan dia pun pergi menuju klub itu. Sesampainya di sana dia dilarang masuk karena di bawah umur. Tapi Nakamura menemukan jalan pintas yang berada di samping klub. Dan akhirnya mereka pun masuk lewat jendela di sana. Terlihat nih mereka masuk ke dalam kantor si pengacara Peppermint. Lalu mereka mencari daftar dokumen itu. Tapi nih tiba-tiba Jessica menelpon Alex. Dia jujur soal pria yang bersamanya di pesta. Alex dan Jessica pun berdebat. Tapi tiba-tiba ada yang masuk. Yang ternyata itu adalah Peppermint dan pengacaranya. Di sana pengacara menyerahkan dokumen daftar saksi kepada Peppermint. Dan ternyata mereka semua diisolasi agar tak terlacak oleh jaksa. Nah, saat mereka berbincang-bincang, tak sengaja HP milik Alex berbunyi dan membuat Alex ketahuan oleh mereka. Di sini, Peppermint sadar bahwa Alex adalah anak yang dia lihat di kafe tadi siang. Karena curiga, Peppermint pun pergi dari sana. Tapi Nakamura tidak tinggal diam. Dia mencoba mengejar Peppermint yang membawa daftar tersebut. Sedangkan Alex berurusan dengan pengacara itu. Dia diminta jujur nih kenapa bisa berada di sana. Alex tetap mengatakan bahwa dia bersama ayahnya yang ada di dalam klub. Kembali ke Nakamura yang gagal mendapatkan daftar tersebut. Lalu muncul seorang kakek yang mabuk. Yang ternyata itu adalah paman Alex bernama Stewart. Melihat keponakannya yang akan dipukul, Stewart langsung memukul pengacara tersebut. Alex pun senang akhirnya bisa selamat. Lalu Alex mengajak pamannya untuk gabung bersama keluarganya. Terlihat John dan Swan tidak senang dengan keberadaan Stewart. Dan akhirnya mereka pun makan bersama. Lalu Nakamura kembali ke tempat Alex. Di sini Swan tidak sengaja melihat boneka ninja itu bisa bergerak. Setelah itu mereka kembali ke hotel. Alex memarahi Nakamura yang meninggalkannya di sana. Dan Nakamura memarahi Alex yang tidak fokus dengan misinya. Sehingga mereka ketahuan. Saat mereka berdua berdebat, lalu datanglah Swan melihat Alex yang berbicara sendiri. Swan meminta Alex untuk berdiskusi dengan yang lainnya soal liburan mereka. Namun Alex meninggalkan Nakamura di luar kamar. John di sini berdiskusi agar Stewart tidak ikut liburan dengan mereka. Lalu Alex mempunyai ide untuk pergi ke pulau kecil di Bangkok yang hanya 1 kali perjalanan dalam sehari menuju ke pulau itu. Besok paginya dengan cepat mereka pergi ke pelabuhan, tapi ternyata Stewart sudah menunggu di sana dan memegang tiket mereka. Di situ Alex melihat Peppermint berada di pelabuhan. Dia tak sengaja mendengar bahwa Peppermint kehabisan tiket kapal menuju pulau itu. Jadi Peppermint berniat ke pulau kecil itu untuk menemui salah satu saksi atau pegawai pabrik sebelum jaksa menemukan anak itu. Nah, setelah Alex sampai di pulau itu, Alex berdebat kembali dengan Nakamura. Dia masih marah kepada Nakamura hingga akhirnya Alex pergi dan meninggalkan Nakamura di kamar hotel. Lalu Alex mengunjungi beberapa restoran yang ada di sekitar pulau untuk menemukan saksi mata yang bernama Honeybee. Namun Alex tak menemukannya. Tiba-tiba Alex tertabrak motor yang dikendarai oleh pria bernama Jasper. Yang ternyata dia ini dulunya seorang penerjemah Peppermint. Lalu Alex minta tolong untuk membantunya menemukan Honeybee sebelum Peppermint menemukannya. Setelah itu Alex kembali ke hotel. Dia memberitahu Nakamura bahwa dia baru saja bertemu dengan penerjemah Peppermint yang akan membantu mereka. Kemudian Alex melihat drone yang menyala sedang merekam mereka.
Dan ternyata itu ulah Swan. Di sini Swan mengetahui semuanya bahwa boneka ninja milik Alex ternyata hidup. Di sini Alex meminta Swan merahasiakan hal itu. Swan mengiyakannya dengan syarat dia turut ikut dalam misi mereka. Mereka pun akhirnya pergi bersama menuju toko milik Jasper. Alex meminta Swan menunggu di depan, sedangkan Alex dan Nakamura menemui Jasper. Tapi ternyata Alex dijebak oleh Jasper. Di sana sudah ada Peppermint dan pengacaranya yang sudah menunggunya. Lalu di sini Nakamura tertembak hingga membuat badannya kempes. Di sini Swan tidak sadar bahwa Alex dalam bahaya. Kemudian Peppermint mengurung mereka semua dan berniat akan membakar toko tersebut beserta mereka yang terkurung di sana. Kemudian Peppermint pergi untuk menemui Honeybee. Sementara itu Alex mempunyai ide dengan menaruh Nakamura di pistol dan menembaknya keluar agar Swan membantu mereka keluar dari sana. Hingga akhirnya mereka semua selamat dari kebakaran tersebut. Lalu Jasper yang sadar dari pingsannya memberitahu nih di mana Honeybee berada, yaitu di restoran peternakan kobra. Lalu mereka semua pergi nih dengan menggunakan motor milik Jasper. Kemudian Alex memasukkan banyak permen untuk mengisi badan Nakamura yang kempes. Di perjalanan tak sengaja mereka dilihat oleh Peppermint dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. They're still with us. Just stay hydrated. Tapi di sini Peppermint telah sampai duluan. Dengan cepat Alex menuju restoran itu dan terlihat Peppermint yang akan mencoba membunuh Honeybee hingga membuat kekacauan di sana. Di situ kemudian Alex mencoba menyelamatkan Honeybee, sedangkan Nakamura menyelamatkan Swan. Okay. Namun Alex dan Honeybee terjebak oleh Peppermint yang di dalam kandang kobra. Nah, saat Peppermint mencoba menembak Alex, Swan menyelamatkan mereka dengan menggunakan drone-nya. Hingga akhirnya Peppermint terjatuh ke dalam kandang kobra. Mereka pun berhasil menjalankan misinya dengan kerjasama yang apik dan menyelamatkan Honeybee. Ternyata drone milik Swan merekam semua aksi Alex mengalahkan Peppermint. Dan ternyata disiarkan secara live. Hingga Jessica menelpon Alex nih karena takjub melihat aksi Alex tersebut. Namun Alex biasa saja menanggapi Jessica. Akhirnya polisi pun datang untuk menangkap Peppermint dan pengacaranya. Setelah itu orang tua Honeybee berterima kasih kepada Alex dengan mengundang keluarga Alex ke restorannya untuk makan bersama. Terlihat semua orang bangga nih kepada Alex dan juga Swan. Nah, karena misi mereka telah selesai, Alex merasa sedih karena Nakamura akan meninggalkannya. Namun Nakamura memutuskan akan terus bersama Alex dan mereka akan menjadi ninja untuk membasmi kejahatan. Di akhir film, Alex memberikan hadiah boneka yang dia pesan untuk menggantikan tubuh Nakamura. Dan Nakamura pindah ke tubuh boneka ninja dengan bahan sutra yang lebih mewah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.